287. 287. Udah mulai. Saya belum datang.
dulu. Ayo, udah dulu. Mas. Pokok-pokok Warta Gereja Minggu 30 Mei 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja Kristen Jawa Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube Gereja Kristen Jawa Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. 2. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi. Majelis Gereja Kristen Jawa Pamulang akan melaksanakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi Saudara Raymond Volta, wilayah Renijaya, dengan Saudari Catherine Ajeng Pratiwi, wilayah Renijaya, pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2021 pukul 9 pagi bertempat di Gereja Kristen Jawa Pamulang. Pemberkatan akan dipimpin oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH. Jemaat dapat mengikuti peneguhan tersebut pada kanal YouTube GKJ Pamulang. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga gereja. 3. Donor darah. Sehubungan dengan proses vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dijalani oleh sebagian warga gereja GKJ Pamulang dan akan terus berlanjut kepada warga gereja yang lainnya, serta hasil koordinasi dengan PMI Kota Tangerang Selatan, maka kegiatan donor darah yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021, ditunda sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan. Mohon perhatian segenap warga gereja. 4. PA Wilayah Serpong. Pemahaman Alkitab wilayah Serpong dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pukul 19.30 sampai dengan selesai dengan media Zoom meeting. Mohon kehadiran segenap warga gereja wilayah Serpong dan sekitarnya, dan warta gereja ini sebagai pada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilakan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. 6. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada minggu ini kita bersama ada di dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pembacaan narasi kasih pada pagi hari ini dari Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di pagi hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan perkataan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul mengasihi Tuhan sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ataukah kita lebih sering mementingkan apa yang ada di dalam diri kita dibandingkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Mari kita merefleksikannya sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 267, Tuhanku bila hati kawanku. Kau
sembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah petunjuk hidup baru, saya akan baca dari Yohanes 15 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Kami hendak merendahkan dan meneduhkan hati kami ya Tuhan, agar ketika firman kami baca, semua itu boleh terserap dengan baik dalam hati kami. Dan melaluinya ya Tuhan, hidup kami diperbaharui, ditegaskan, dan melaluinya juga ya Tuhan, jalan-Mu semakin terang benderang untuk kami. Untuk itu kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, sehingga setiap kata yang kami baca boleh menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Datanglah ya Tuhan dan tuntunlah kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 29 secara bersautan. Mazmur 29, kebesaran Allah dalam damai. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang maha mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon berlompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, "Hormat." Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 hingga 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari kita bersama-sama memasuki Minggu Trinitas, sebuah kata yang tidak mudah, namun menjadi satu pedoman yang sangat penting, bahkan teramat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Nah, pada hari ini saya mencoba merefleksikan bacaan kita dengan memberi judul "Diadopsi oleh Allah". Kata diadopsi sebetulnya muncul dalam kitab Roma. Namun pada hari ini kita akan coba memperluas percakapan kita. Nah, untuk memulainya saya hendak mencoba mengajak kita untuk membayangkan kata-kata ini atau kalimat ini, bahwa saya tidak akan mencapai kebahagiaan hingga, atau saya akan mencapai kebahagiaan ketika, gitu ini tergantung kalimat positif atau kalimat negatif gitu ya. Saya tidak akan mencapai kebahagiaan hingga apa bla 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 titik. Kalimat ini diucapkan oleh seorang pemimpin retret
Ketika pada saat itu dia sedang berbicara mengenai bagaimana anak-anak Tuhan direngkuh oleh Allah. Dan dia memulai dengan kalimat ini. Dengan pertanyaan ini, tolong dijawab, diisi titik-titiknya. Lalu jawaban para peserta beraneka ragam. Gitu ya. Bahwa saya akan mencapai kebahagiaan ketika saya sudah punya kebebasan finansial, nggak punya utang gitu ya. Saya akan mencapai kebahagiaan ketika pekerjaan saya diapresiasi oleh bos saya atau oleh atasan saya. Saya bahagia ketika saya memiliki ini dan itu. Saya bahagia ketika saya bisa mencapai titik tertentu dalam kehidupan saya. Entah itu naik pangkat, entah itu naik kelas, lulus dan sebagainya. Semuanya ada beberapa hal-hal yang harus dicapai. Sesuatu yang datang dari luar untuk bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Lalu pemimpin ini mengatakan, semua itu gak salah, namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan cermat. Bahwa semua itu bicara mengenai keterikatan kita pada hal-hal yang ada di luar kita. Entah itu hutang atau keuangan, entah itu posisi, entah itu sebuah apresiasi, entah itu sebuah pencapaian dan seterusnya. Semua itu berasal dari luar. Dan semua yang berasal dari luar, yang mengikat kita itu akan pada saatnya membelenggu kita dan tak mampu membuat kita kemana-mana. Coba bayangkan seperti ini kata dia. Pada suatu hari serombongan turis berputar-putar di sebuah daerah memakai bus. Mereka mengagumi betapa besarnya, hebatnya, indahnya pemandangan yang bisa mereka lihat. Wah, bagus ya ada patungnya, oh bagus ya landscape-nya atau pemandangannya gitu ya. Ada bunga-bunga di sana, hijau di sini dan seterusnya. Namun itu dan hanya itu yang bisa mereka rasakan. Sensasi kebahagiaan dari dalam bus. Namun mereka tidak bisa merasakan secara langsung apa yang indah, apa yang baik, apa yang besar, apa yang mereka sebut sebagai sesuatu yang patut dirayakan itu. Nah, kehidupan kita ketika kita membuat sebuah parameter kebahagiaan hanya berdasar pada apa yang dari luar ke dalam, maka pada saat itu kita akan terus terikat pada hal-hal yang seringkali berada di luar. Seperti para turis yang terikat atau terkungkung oleh bus dan tak mampu keluar dari bus tersebut. Seperti turis di tengah-tengah kehidupan. Turis di tengah-tengah perjalanan keseharian kita. Paulus memakai gambaran seperti semacam ini juga ketika dia menjelaskan mengenai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahwa sebetulnya kita sebagai umat Allah itu adalah sebuah perjalanan yang bergeser dari apa yang disebut sebagai hamba atau budak menjadi orang bebas. Dan itu terjadi ketika Tuhan mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi Paulus memakai kata adopsi, memakai kata sebuah kata yang sebetulnya punya nuansa ini ya, punya nuansa mengambil, merengkuh supaya dia menjadi bagian dari kita. Sehingga agar kita menjadi bebas, kita perlu diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya, kemudian kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita nggak lagi penuh dengan ketakutan, kita nggak lagi menjadi orang-orang yang dituntut dan takut dengan tuntutan, namun kita mengerjakannya sebagai orang-orang yang bebas. Dan ini sebuah atau dua hal yang sangat berbeda antara hamba dengan orang bebas, antara budak dengan orang yang sudah menjadi bagian di dalam diri Allah sendiri. Kita diadopsi oleh Allah. Beberapa Alkitab bahasa Inggris memakai kata the spirit of adoption gitu. Jadi roh adopsi gitu ya. Kalau diterjemahkan secara langsung dalam bahasa Indonesia. Tapi Alkitab kita nggak memakai kata itu. Tapi kira-kira mirip nuansanya. Roh yang membebaskan kita dan memungkinkan kita menjadi bagian dari keluarga Allah yang besar. Nah, adopsi sendiri sebagai sebuah konsep keagamaan adalah sebuah konsep yang unik kekristenan. Bapak Ibu bisa mencari, melihat, dan
meneliti misalnya gitu, siapa tahu ada yang mau meneliti agama mana saja yang punya pandangan yang serupa dengan ini, dan rasanya hampir tidak ada. Agama Kristen agama yang sangat unik, udah unik pakai sangat gitu ya, ini agak berlebihan. Agama yang unik karena dia memperlihatkan bagaimana manusia yang berdosa ini, yang terbatas ini adalah orang-orang yang kemudian ditarik oleh Allah masuk ke dalam bagian dalam dirinya, diadopsi. Kata adopsi nggak ditemukan dalam bahasa Ibrani. Karena memang nggak ada gitu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani nggak ada kata adopsi, walaupun kisah-kisah Alkitab menunjukkan praktek itu, seperti Musa yang diangkat dari sungai kemudian diadopsi oleh putri Firaun gitu ya. Contohnya seperti, tapi kata adopsi sendiri nggak ada. Tetapi kata Yunani ketemu. Dan kemudian dari situ muncul kata Latin dan bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, sampailah kepada kita. Dalam bahasa Latin kata adopsi punya arti bahwa sesuatu yang diambil untuk menjadi miliknya. Jadi itu bukan sesuatu yang random, yang acak, namun Allah sendiri yang mengambil kemudian menjadikannya menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian ketika Paulus mencoba menganalogikan kehidupan dia sendiri sebagai yang tadinya cuma sebatang kara, dia bingung, dia buta, kemudian dicelikkan matanya, seperti orang yang tadinya sendirian, pergi kemana-mana gak jelas gitu ya, terikat pada dunia, kini karena Roh Kudus dia dibebaskan. Ketika Tuhan mengadopsinya menjadi anak Allah. Sehingga gerakan Allah yang mencoba merengkuh manusia, gerakan Allah yang mencoba menyambut manusia ke dalam keluarga Allah, inilah yang pada pagi hari ini coba kita rayakan bersama. Bahwa Trinitas bukan semata-mata sebagai sebuah ajaran, namun juga sebagai sebuah modus gerak Allah dalam kehidupan kita. Bahwa dia selalu keluar dari dalam dirinya, seperti roh Allah yang keluar dalam dirinya untuk menyambut, menarik, bahkan mendorong manusia untuk terarah ke dalam diri Allah sendiri. Gerakan ini senantiasa menjadikan kita sebagai anak-anak yang dicari oleh Allah. Walaupun ada yang namanya anak hilang, namun yang hilang itu selalu akan dicari. Yang hilang itu akan selalu menjadi bagian yang tak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena kita sudah menjadi bagian di dalam diri Allah sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bicara mengenai adopsi, kita bicara juga mengenai hal-hal yang tadinya terikat pada kita, kini dilepaskan dan menjadi bebas. Dan bukankah kita juga sebagai manusia perlu melalui proses yang sama? Ketika seseorang diadopsi, mereka punya masa lalu, mereka punya hal-hal yang dulu pernah terjadi, hal-hal yang membentuk dirinya, kemudian dia memasuki sebuah kehidupan yang baru. Dan terkadang transisi ini tidak mulus. Dalam proses adopsi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita akan demikian. Ketika seorang anak diadopsi, kadang dia merasakan betapa dia mungkin merasa tidak dicintai oleh orang tua yang lama, kemudian bimbang. Ataupun misalnya proses adopsi selalu ada penyesuaian dari yang lama menjadi yang baru. Keterikatan kita pada yang lama akan membawa kita pada sebuah kenyataan bahwa kita akan sulit menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama bicara mengenai mengambil, manusia yang baru bicara mengenai memberi. Manusia yang lama bicara mengenai membalas, manusia yang baru bicara mengenai mengampuni. Manusia yang lama bicara mengenai perlombaan, manusia yang baru bicara mengenai kemenangan bersama, dan seterusnya. Dan tindakan-tindakan ini selalu seperti berkutat dalam hati kita. Kok rasanya gampang banget gitu ya. Harusnya gak boleh seperti ini, aku mau marah misalnya gitu. Tapi ada dorongan yang lain, aku harus mengampuni. Tapi aku merasa kesal, aku disakiti hatiku. Ada semacam tarik ulur dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdiam dalam dunia ini dan terikat dengan nilai-nilai duniawi ini, kita akan sulit untuk menjangkau dan berada bersama dengan Allah secara penuh dan utuh. C.S. Lewis pernah merefleksikan kondisi ini, dia katakan demikian.
Jika aku menemukan, dan aku menemukan gitu ya, bahwa dunia ini tidak bisa memuaskan keinginanku, maka satu-satunya alasan yang paling logis adalah aku memang tidak diciptakan untuk dunia ini. Ada hal lain yang bisa memuaskan keinginanku. Jadi yang tadi di sini gitu ya, yang kita anggap sebagai pemuas keinginan, kita anggap sebagai hal-hal yang dapat membuat kita menjadi bahagia, jadi manusia yang utuh, yang penuh, ternyata nggak mungkin bisa. Sehingga nggak salah kalau kita suka mengatakan memang manusia nggak ada puasnya. Ya karena kepuasan kita lihat dari sisi duniawi. Dapat 10 rupiah, lumayan nih kalau ditambahin jadi 20 gitu ya. Dapat bonus 30 rupiah, kok Tuhan cuma 30, saya butuh 50 nih, kita lagi gitu ya. Punya rumah tipe berapa? 36 gitu ya, 57 dan sebagainya gitu ya. Kurang gitu ya, tambah lagi gitu ya. Dan seterusnya. Karena memang yang di sini, di dunia ini tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita. Sehingga untuk apa kita bertahan di sini? Karena Tuhan mengajak kita, mengadopsi kita, menggeser kita menjadi bagian dalam dirinya. Dan dikatakan, disinilah engkau akan mendapatkan kepuasan dalam kehidupanmu. Pencapaian dirimu dan sebagainya itu adalah bahasa sekunder, namun yang premier atau yang utama adalah ketika engkau bersama-sama dengan aku. Disitulah engkau mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Tidak salah kemudian jika Paulus mengatakan dengan sangat jelas dalam ayat-ayat berikutnya, dia katakan demikian. Jika saudara-saudara kita adalah orang, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging dunia gitu ya, bukan. Kalaupun kita dapat bonus, dapat jabatan, bukan hutang kita. Supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kehidupannya bicara mengenai pergeseran dari apa yang kebutuhan daging menjadi kebutuhan roh dari Allah. Ayat 15 saya bacakan juga. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu gak lagi diperbudak, diikat oleh ini, kamu sudah dibebaskan dan kamu menjadi anak Allah. Anak-anak yang mendapatkan hal yang sama dengan yang lain. Anak-anak yang memiliki keinginan yang sama, kebutuhan yang sama, kepuasan yang sama, seharusnya demikian. Dan bukan berada pada dunia yang masih terikat pada daging. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai seorang ayah, saya merasakan bahwa terkadang namanya anak membutuhkan mainan begitu ya, membutuhkan barang, membutuhkan hal-hal yang membuat dia bisa menjadi lebih bahagia. Namun sebagai seorang ayah juga saya menyadari betul bahwa kebutuhan utamanya bukan barangnya, namun cinta kasih dari ayah kepada sang anak. Barang menjadi media, menjadi simbol beri betapa sayangnya ayah kepada anak. Walaupun tidak bisa kemudian diartikan bahwa semakin besar barangnya, semakin mahal barangnya, semakin sayang ayahnya kepada anaknya. Tidak demikian. Tapi ada simbol. Entah itu murah, entah itu kecil, sederhana, namun simbol ketulusan itulah yang membuat sang anak menjadi anak yang merasakan dicintai betul. Dan bukankah itu juga sumber kepuasan kita? Ketika kita mengatakan ya Aba, ya Bapa, bahwa kepuasan kita ketika kita dicintai oleh sang ayah, sang bapa. Bukan barang yang kita terima, bukan besarnya berkat yang kita dapatkan dalam arti wah berkatnya rumah, berkatnya apa, bukan itu yang kita menjadikan kita bahagia dan puas. Namun kenyataan bahwa sang bapa mencintai, mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Semoga
penggambaran itu bisa memperjelas bagaimana kita merasakan betul kebutuhan dicintai oleh Sang Bapa, dan kepuasan kita datang dari cinta Sang Bapa saja. Sehingga jangan lihat barangnya, jangan lihat besarnya, namun ketulusan hati Sang Bapa. Nah, lagi-lagi sebagai manusia kita terjebak dalam masa lalu kita, gitu ya. Sebelum kita diadopsi oleh Allah, kita punya masa lalu, gitu ya. Sehingga kalau ada yang lebih besar dapatnya, kita merasa kok sana dapat lebih besar ya, gitu ya. Aku nggak suka dengan yang lain, gitu ya. Jadi ibarat keluarga ada anak-anak, dalam dunia psikologi yang disebut dengan middle child syndrome, gitu ya, atau sindrom anak tengah atau anak kedua, kata demikian. Jadi ada anak yang merasa di nomor 2 kan dibanding yang lain, sehingga kok ayah lebih atau orang tua lebih sayang sama yang sana ya, nggak sama saya, gitu. Kemudian dia merasa kayak insecure dengan kondisi dan kehidupannya, nilai dirinya menjadi jatuh. Jadi gambarnya kayak brother for sale, gitu ya. Ini bercanda seperti ya, itu menggambarkan ada hubungan yang nggak harmonis, gitu. Dan kadang-kadang manusia dewasa juga punya hal yang sama. Kita membandingkan, melihat yang lain, kemudian kita merasakan kok Tuhan lebih sayang di sana dibanding dengan saya, karena lebih besar di sana dibandingkan di sini. Kembali ketika kita terkutat, terpaku pada kondisi yang lama dan belum bisa betul-betul bergeser, bermigrasi pada kondisi sebagai anak-anak Allah, kita akan terus membandingkan, melihat yang lain lebih hijau dibandingkan kehidupan kita. Padahal konsep adopsi yang Tuhan tawarkan kepada kita bukan adopsi seperti seorang petani atau sebuah kebun, perkebunan katakanlah apel begitu ya, kemudian ada mesin besar yang mengambil, bukan, tapi Allah mengambil satu persatu dengan tangannya. Dia memetik kita dari kehidupan, kemudian dia ambil sebagai bagian dalam dirinya. Dan itu ketika dipetik, maka pada saat itu karya Allah betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Aku adalah pilihan Allah. Aku diadopsi Allah sendiri. Dengan tangannya sendiri dia merengkuh dan memeluk aku. Nah, Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kondisi kita sebagai manusia tidak bisa kita pungkiri. Dagingnya ada, tulangnya ada, lemaknya ada, gitu ya. Walaupun ini bukan lemak, tapi ya kira-kira demikian, gitu ya. Ada lemaknya, ada dagingnya, ada tulangnya, gitu. Dan semua itu mempengaruhi penilaian kita, mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, Yesus mengajarkan kepada Nikodemus dalam kitab Yohanes yang kita baca. Dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui dan kamu bersaksi tentang apa yang kami lihat, dikatakan. Sehingga perasaan cinta kasih, perasaan diadopsi, menjadi bagian dalam keluarga Allah itu adalah sebuah pengalaman. Bukan sebuah pernyataan belaka, namun sebuah pengalaman. Rasanya kita semua sepakat bahwa yang namanya cinta itu harus dirasakan, tidak hanya dikatakan, gitu ya. Rasanya kita semua sepakat bahwa yang namanya cinta kasih itu sesuatu yang ditransfer melalui perasaan emosi, sentuhan, namun juga sesuatu yang dilihat dengan perhatian. Sehingga jangan salahkan, misalnya kalau ada salah satu pihak dalam keluarga merasa iya nggak pernah diperhatiin, sekarang megangnya handphone terus, gitu ya, nggak pernah megang istrinya atau suaminya, gitu ya, kalah sama yang lain. Gak ada transfernya, nggak ada, gitu ya. Nah, ketika Tuhan menjadikan kita, mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, kita menjadi bagian yang kemudian bagian di dalam diri Allah. Sehingga kalau kita baca ayat 16 yang sangat terkenal itu, saya mencoba mengganti sedikit, gitu ya, supaya menjadi sangat dekat dan lekat dengan konteks kita pada saat ini. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi bagian dalam dirinya sendiri, dalam keluarga Allah. Jadi bukan sekedar sesuatu yang kita akui, namun Tuhan menjadikannya menjadi bagian dalam dirinya.
Saya kasih warna merah karena memang itu bukan kata-kata Alkitab gitu, tapi itu saya mencoba meramunya kembali gitu, merumuskannya kembali. Bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan kita sebagai keluarga yang dicintai oleh Allah sendiri. Sehingga Allah datang bukan untuk menghancurkan. Beberapa kali belakangan ini seringkali orang-orang lebih dekat dengan konteks Allah yang menghancurkan gitu ya. Misalnya ada orang-orang yang dulu pernah menzolimi orang lain, kemudian lihatlah Tuhan memberikan pembalasan begitu ya. Atau Kristen yang dipersekusi, kemudian orang-orang yang mempersekusi, kemudian satu persatu ada yang meninggal, ada yang dipenjara dan sebagainya. Oh, ini cara Tuhan membalaskan kepada anak-anak yang dicintai. No, Tuhan tidak bekerja dengan cara membalas, namun Tuhan mencoba mencari cara agar semuanya menjadi bagian dalam dirinya. Sebagai orang tua, saya tidak akan membalaskan orang yang menyakiti anak saya. Namun saya mencoba mengatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan? Benar nggak? Salah nggak? Kalau salah, apa yang harus diperbaiki? Saya nggak mungkin mungkul anak orang gitu ya. Saya dipenjara nanti gitu. Karena bukan itu mode gerak Allah. Mode gerak Allah selalu merangkul, bahkan yang terjauh sekalipun, yang terkotor sekalipun. Kalau lagi ngehit sekarang, yang paling merah sekalipun gitu ya. Ada beberapa orang yang dikasih merah gitu ya. Yang paling merah sekalipun harus dirangkul agar menjadi bagian dalam keadaan yang sama. Sehingga dengan demikian tidak salah kalau kita selalu mencantolkan harapan kita kepada Allah. Walaupun perasaan manusia terhadap Tuhan terkadang naik turun, datang dan pergi, namun cinta Allah tidak pernah datang dan pergi, naik dan turun. Dia selalu menyediakan dirinya, menyediakan kehidupannya bagi kita semua. Dengan demikian pada hari ini kita bersama-sama mengatakan bahwa cinta Allah dalam rupa Allah Kristus atau Roh Kudus yang kita rayakan dalam hari Pentakosta itu, cinta Allah yang senantiasa merangkul saya. Sehingga mari kita praktekkan setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi ketika kita bangun pagi, bahwa pada hari ini saya merasakan betul bagaimana cinta Allah. Bahwa saya bukanlah anak sebatang kara. Saya bukanlah orang yang ditinggalkan. Saya bukanlah orang yang dilupakan oleh yang lain. Namun Allah sendiri telah mengadopsi aku, memetik aku, mengambil dengan tangannya sendiri dan menjadikanku sebagai bagian dalam dirinya. Dan itu cukup, bahkan sangat cukup untuk memuaskan diriku. Agar di hari-hari di mana aku melangkah, aku bukan sedang mencari dan memuaskan diriku, namun mencari dan mengajak yang lain untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan seperti yang aku rasakan. Biarlah sinar matahari yang menatap ke bawah menjadi pengingat bahwa kasih Allah yang mengasuh aku senantiasa hadir dalam kehidupan ini. Dirasakan, dirayakan, namun juga dibagikan kepada yang lain. Dan untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Saya mencapai kebahagiaan ketika ... Semoga jawabannya berbeda dengan jawaban di awal. Selamat hari Minggu. Tuhan mencintai kita semua. Amin.
Thinking back when we first met, I remember what you said. You say you'd never leave me. I let go of your hand, build my castle in the sand, but now you're reaching out again, and I'm not letting go till you hold me. Sometimes I feel so alone. Say I gotta find my way back home. So why don't you share me, make me, watch me wider than the snow. I gotta find my way back home. Master, upon my knees I pray. I just wanna be the clay. Let your arms around me. Place my life in your hand. Lord, I know I'm just the man, for you understand. This time I'm not letting go till you anoint me, appoint me. Sometimes I feel so alone. Say I gotta find my way back home. So whether you slice me, baptize me, wash me wider than the snow, I gotta find my way, 'cause I'm lost and alone. I've been wandering long enough to know humbly I search for you, and now I'm not gonna rest till you choose me, use me. Sometimes I feel so all alone. I'm on my way back home. So whether you direct me, bless me, wash me whiter than the snow, I'm on my way back home. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat kepada sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Cendekiah Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Ibu Rusdi Wiono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Sumet Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legiat Morjo, Bapak Sumarsono, Ibu Rosna Andini, Bapak Suyadi, keluarga Bapak Siswanto dan Gandhi, keluarga Bapak Michael dan Ibu Kevina, Bapak Cornelius Adam Munaji atau Dewanto, Ibu Ani Sri Karuniati, Bapak Surya Sudarmo, Bapak Triyogo, Ibu Murani Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setio Budi, Ibu Endah, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Ibu Murni, Ibu Eli Markus, Bapak Langgeng Nugroho, Ibu Ratna Pujo, Ibu Rini Gatot, Ibu Sri Mujiono, Ibu Rinawati, Ibu Sriatin Sariwulan, Saudara Gesang Nur Cah Widi, dan nama-nama lain yang kami ingat di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada sahabat-sahabat kami kekuatan dan pengharapan, sehingga di masa-masa ini mereka terus berjuang dan kiranya pemulihan boleh mereka rasakan. Keluarga yang menunggu dan menemani, kiranya kesabaran, cinta kasih senantiasa ada dalam hati mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Ibu Suwani Sabari, Bapak Atmo Suparjo, Ibu Salmi, Bapak Anung Haryono, Ibu Sri Astuti, Pak Wagimin, Ibu Kusnadi, Pak Bistok Storus, Ibu Marsia Suparni, Bu Wahyudi Sumitro, Pak Mandor Saup, Bapak Edi Pikauli, Ibu Luki Kaluhuran, dan setiap adiusmo dan orang tua yang kami kenal ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah para adiusmo, sehingga senantiasa mereka boleh merasakan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Hari-hari tua mereka penuh dengan kebahagiaan. Itulah doa-doa kami ya Tuhan. Dan kiranya kekuatan dan kesehatan tak pernah jauh dari langkah hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya senantiasa hikmat ada dalam hati mereka. Di hari-hari ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang harus mereka kerjakan di tengah-tengah pandemi yang belum juga usai. Kiranya senantiasa ada hati yang berpikir untuk setiap warga negara dan bukan untuk kepentingan kelompok semata saja. Dan melaluinya Tuhan, setiap warga negara boleh merasakan kehadiran negara dengan nyata di tempat dan dimanapun mereka berada. Untuk para tenaga medis kami ya Tuhan, kami berdoa kiranya jerih payah dan daya juang mereka tak pernah kendur. Tentu ada lelah dan capek, baik fisik maupun psikis. Dan kiranya Tuhan, kekuatan itu datang dari Engkau. Mereka terus boleh bangkit dan menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang menolong setiap pasien yang datang dengan berbagai macam kondisi penyakit, terutama soal pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah mereka, lindungilah mereka dari paparan virus, agar mereka terus boleh dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan kekuatan. Kami juga berdoa untuk GKJ Pamulang sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah keluarga. Kami terus berusaha menjadikan gereja ini sebagai gereja yang terbuka untuk semua orang, gereja yang menyambut semua orang, gereja yang mencoba terus belajar dalam kehidupannya. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk boleh belajar, kerendahan hati untuk menerima yang berbeda, kerendahan hati untuk bisa terus maju dalam terang firman-Mu saja. Dan bersama-sama dengan gereja-gereja di berbagai tempat, kami terus bekerja sama untuk menjadikan kehidupan gereja sebagai alat-Mu dalam menebarkan damai sejahtera dan cinta kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan di pagi hari ini. Dan juga kalau kami menaikkan doa-doa pribadi kami, Engkau yang mendengarkan hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui kedalaman relung-relung hati kami, sehingga apapun yang sedang kami alami dalam keluarga kami, dalam hubungan suami istri,
dalam hubungan antara anak dengan orang tua, antara saudara. Apa kami hendak berdoa juga untuk masa depan kami, tentang hal-hal yang sedang kami rintis ya Tuhan. Apapun itu, kiranya Engkau boleh mendengarkannya Tuhan, agar melalui kehidupan kami tercipta dan terajut kehidupan yang baru bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga boleh berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang masih belum bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, terikat pada hal-hal yang lama. Kiranya Engkau boleh menjaga mereka dan memberikan jalan yang terbaik untuk setiap mereka. Dan kami menutup doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Tuhan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang kita ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nyanyian persembahan akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Beri Syukur. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya padamu Bapa di surga, karena kasih karunia dan berkat
yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu ya Tuhan, dan kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu, Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuduskan dan terima persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal, terutama agar kami mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.
iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Iman, sembah bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Jangan abah. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Imun, yuk olahraga sportif, berpikir positif, makan makanan bergizi, istirahat cukup. Semangat lagi. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Iman, sembah bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Jangan abah. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman-amanimun. Imun, yuk olahraga sportif, berpikir positif, makan makanan bergizi, istirahat cukup. Semangat lagi. Iman-amanimun, bersama iman-amanimun, semua iman